Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah buat mantan terhipnotis, ya, dengan cahaya yang memancar dari wajah. Ya. Jadi orang berusaha kan agar dirinya itu memiliki pesona. Ada 3 cara yang bisa dilakukan orang, ya. Yang pertama, yang paling populer, orang pergi ke salon, perawatan, ya, mahal tuh. Sekali perawatan bisa habis sampai 5 juta cuman untuk facial, mengeluarkan komedo dari pori-pori wajahnya, ya, macam-macam kan. Kemudian ada yang pakai masker dari emas, wah, ya, biar wajahnya bercahaya keemasan. Padahal saya lihat ya biasa-biasa saja. Kalau backgroundnya memang sudah ganteng, sudah cantik, ya kelihatan ganteng dan cantik. Kalau backgroundnya ya biasa-biasa, ya kelihatan biasa juga. Saya pernah punya teman tuh, ya, hitam dekil lah begitu. Tapi sekarang duitnya banyak, rajin perawatan, ya. Hasilnya, ya menurut saya, ya begitu-begitu aja. Tidak ada perubahan apapun, ya. Nah, itu cara yang paling populer dilakukan orang. Yang kedua, yang juga populer tapi bernilai dosa. Apa? Pergi ke dukun. Pasang susuk dari emas, pasang susuk dari berlian, ya, biar kelihatan bibirnya memikat dan menarik, pasang susuk dari emas, ya, agar matanya kelihatan menarik, pasang susuk dari berlian, mahal, ya, dan memasukkan susuk tadi, ya, bentuknya butiran-butiran itu kan pakai bantuan jin, pakai bantuan setan. Duit keluar banyak, dapat dosa musyrik, dan orang yang terpesona sedikit. Ya, paling yang terpesona tadi juga orang-orang yang senang-senang maksiat lah. Ya. Nah, jadi 2 cara ini yang umumnya dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Ya, pergi ke dukun, pasang susu, kemudian pergi ke salon. Bahkan ada yang melakukan kedua-duanya. Ya, nah, sebenarnya kita nih, secara alamiah, ya, itu akan memancarkan kecantikan dan pesona yang luar biasa kuat. Ya, sebagian orang menyebutnya sebagai karisma, sebagian orang menyebutnya sebagai inner beauty. Tetapi dia lahir dan memancar dari dalam. Ya. Nah, sekarang Anda kan sedang berhadapan dengan situasi di mana Anda mungkin baru ditinggalkan oleh mantan Anda. Yang namanya orang baru ditinggalkan, dikhianati, ya, dan seterusnya, itu pasti hatinya terluka. Ya, siapa yang tidak terluka? Sudah jungkir balik, memperjuangkan, menjelaskan, ditunggui, malah dilewati, pura-pura enggak melihat, ya.
padahal dulu berhujan, berpanas demi dia. Misal hari ini jadwalnya apa, kepentingan dia diletakkan di paling atas, harus diantar ke sana, harus dijemput lagi. Baru setelah itu Anda menjalankan aktivitas yang lain. Dan dia tidak pernah ingat dengan itu. Tahu-tahu dia pasang di akun Instagramnya foto pre-wedding dengan laki-laki lain misalnya. Siapa yang tidak terluka? Sekuat apapun Anda sebagai manusia, setegar apapun Anda, sehebat apapun Anda sudah ditempa oleh perjalanan hidup, pasti Anda terluka. Sakit, perih banget itu. Tetapi kan ini sebuah realita tuh. Yang suka atau tidak, harus kita jalani. Ya. Nah, agar luka hati yang sedang dijalani itu bisa sekaligus dirawat. Ya. Kalau orang pergi ke salon, yang dirawat cuman luarnya saja. Tetapi luka hatinya tidak. Ya. Nah, sekarang agar luka hatinya pulih, plus Anda mendapatkan tambahan, ya, kecantikan, ketampanan Anda akan berkali-kali lipat kelihatan lebih kuat. Ya. Misal contohnya batu cincin nih, ya. Kelihatan ya, ini motifnya. Ini namanya motif batu aki combong. Combong itu ada bolongan di tengahnya. Saya itu motif batu aki saya macam-macam. Tambah aneh saya tambah suka. Ya. Ini namanya batu aki motif combong. Ini kalau dilihat begini ya bagus, tapi biasa saja. Tapi kalau bagian belakangnya saya center, saya terangi, itu serat-serat di dalamnya akan kelihatan. Cahayanya akan memancar, ya, berdasarkan tekstur serat yang ada pada batu aki. Anda ganteng, persis seperti batu aki tadi, ya, tapi tidak terang, karena tidak ada atau belum ada cahaya yang memancar dari dalam diri Anda. Ya, nah, caranya bagaimana, Ustaz? Caranya, ketika Anda berhadapan dengan situasi perpisahan, ya, maka yang harus Anda lakukan adalah saat Anda bersedih, ya, tidak ada tempat untuk bersandar. Cerita ke orang tua disalahkan, cerita kepada teman disalahkan. Ya, Anda lupa bahwa Allah tempat kita bersandar. Allah tempat bersandar yang paling baik untuk kita. Ya. Nah, sekarang merawat luka hatinya. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penawar. Hati yang terluka itu butuh obat. Penawarnya apa? Membaca Al-Qur'an. Ketika Anda kembali kepada Al-Qur'an, Anda tekuni, Anda rutinkan, Anda jadikan kebiasaan
Sehingga kalau sehari aja tidak mengaji, itu rasanya tidak tenang. Kalau sebelum tidur belum mengaji, rasanya belum tenang. Itu namanya menjadi kebiasaan. Ya, hati itu juga butuh diberikan asupan gizi, diberikan makan. Ya, makanan untuk rohani itu salah satunya adalah dengan mengaji. Ya, dinasehati. Nah, itu juga asupan untuk rohani kita. Ya. Nah, sekarang hati Anda sedang terluka. Maka penawarnya adalah dengan mengaji. Ketika Anda rajin mengaji, luka hati Anda akan pulih. Ditambah lagi rahmah. Ya. Rahmat itu adalah sifat kasih sayang. Ya. Kasih sayang itulah yang akan menjadi cahaya terang yang memancar dari diri Anda. Anda bisa rasakan ketika Anda rajin mengaji, insya Allah Anda akan menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang lebih sabar, ya, dan menjadi pribadi yang lebih pandai bersyukur. Sehingga Anda bisa lihat orang-orang yang rajin mengaji, setiap hari mereka mengaji, lisan mereka selalu basah, lidah mereka selalu basah dengan mengaji, digerakkan untuk mengaji. Ya, itu biarpun mereka tidak pernah perawatan ke salon, Anda melihatnya saja, itu sudah merasakan keteduhan. Walaupun tidak ke salon, tidak pakai bedak, tidak pakai make up, dan seterusnya. Karena apa? Karena kekuatan ruhani mereka. Ya, sehingga kalau Anda datang sowan ke rumah para ulama, jangankan ketemu orangnya, baru masuk halaman rumahnya saja, itu sudah merasa adem, sudah merasa tentram. Ya, kenapa? Karena kekuatan ruhani dari orang yang menempati rumah tersebut. Ya, nah, Anda tidak usah meniatkan untuk membuat semua orang terpikat. Anda tidak usah berniat membuat mantan terhipnotis melihat Anda. Cukuplah Anda kembali kepada Al-Quran, rajin, rutin membaca Al-Quran, ya, Anda jadikan sebagai kebiasaan. Itu otomatis kok. Orang yang melihat Anda, semua orang, insya Allah dengan izin Allah, akan suka melihat Anda. Ya, akan senang mendengarkan ketika Anda berbicara, akan bahagia ketika berada di dekat Anda. Ya, bahkan orang akan mencari itu untuk bisa ketemu Anda, untuk bisa sowan kepada Anda, untuk sekedar mendapatkan 1-2 nasihat dari Anda. Kalau Anda jadikan cinta kepada Al-Quran, ya, sebagai cinta di dalam hati Anda. Ya, kalau Anda jadikan membaca Al-Quran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Anda. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.